Baik, selamat siang. Jadi di sini perkenalkan nama saya Arka Kennedy Panggabean, NIM 42125010026. Saya dari kelas MKA Pagi. Ini adalah mata kuliah pemrograman berbasis komputer. Jadi saya di sini akan mendemokan dan menjelaskan praktikum grafik, praktikum ke-8. Ke-8 di sini ada dua praktikum, praktikum A dan praktikum B. Nah, baik, jadi di praktikum A ini disuruh membuat suatu program di mana kita bisa menggambar bentuk, di suatu panel, baik itu bentuk melalui koordinat atau bentuk melalui drag, drag mouse, drag kursor, begitu. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini, bentuk Windows Form-nya. Ini ada panel, ini ada group box, group box, group box, eh, ada text box, text box, text box, label, label, button, button, button. Jadi saya sudah coba buat semirip mungkin. Ini panel, ini panel, ini group box, label, label, text box, text box, text box. Lalu button, button, button. Lalu di sini ada tebal garis. Nah, fungsi-fungsinya. Oke. X dan Y di sini tuh untuk menggambar menggunakan mouse, untuk menggambar menggunakan kursor. Jadi diklik sambil di drag seperti itu. Box 2 ini untuk menggambar garis. Jadi kita bisa menggambar garis melalui koordinat gitu ya. Em, Melalui koordinat x1 y1, x2 y2 begitu. Nah, lalu group box 3 ini untuk menggambar persegi. Kalau ini menggambar garis, ini menggambar persegi menggunakan lebar tinggi sama koordinat x, y begitu. Nanti saya akan demokan. Nah, jadi sesuai dengan uh, objektif, sesuai dengan perintah yang ada di modul, tambahkan objek grafik, aktifkan event form load, pada panel 1 aktifkan event mouse down, move mouse, mouse up, begitu ya. Lalu menambahkan event panel 1, event click untuk masing-masing button, kode-kodenya sudah ada di sini, jadi tinggal dimasukkan dan dicocokkan ke nama-nama desain yang kita buat gitu ya. Karena kemarin saya sempat ada kendala, saya salah menamakan salah satu button, kalau nggak salah yang ini ya. Nah, ini tuh kemarin button 1. Nah, jadi saya harus sesuaikan dengan kode atau kodenya disesuaikan dengan desain begitu. Lalu untuk panel itu di event itu kita harus nah ini kita harus konekkan event mouse down dengan mouse down yang ada di codingnya seperti itu. Ini mouse move. Nah ini private void panel 1 mouse down, VV mouse button should paint through begitu. Ini kita harus konekkan ke kode. Jadi tinggal di select doang, tinggal di hitung dan tinggal pilih nih gitu. Begitu. Lalu mouse move, mouse up juga sama. Itu kita konekkan ke mouse move dan mouse up. Mana satu mouse up. Ini button click, ini untuk button click. Begitu ya. Nah, jadi uh, jika kita tidak konekkan mana tadi? Ini, event ini, maka nanti kita nggak bisa menggambar menggunakan mouse, nggak bisa menggambar menggunakan kursor, begitu ya, nggak bisa di drag. Karena kemarin saya ada kendala itu juga, saya tidak konekkan ini eventnya ke codingnya. Jadi ketika saya klik, saya drag, dan saya sudah bikin ukuran untuk per pixel di dragnya itu, saya klik, saya drag, dia nggak muncul apa-apa. Jadi panelnya itu kosong. Jadi kita harus konekkan panel mouse down, mouse move, mouse up ini ke coding begitu. Lalu konekkan juga button, button, button seperti itu ya. Oke.
Kita coba demo kan ya. Kita coba demo. Ini kita tes untuk yang drag. Oke. Oke. Jadi untuk garisnya itu untuk ngedragnya itu bisa menggunakan mouse. Nah, kita bisa menggambar menggunakan mouse. Nah, ini untuk reset panel, boom, reset panel, gitu ya. Lalu ini, misalnya kita bikin garisnya Nah, garisnya itu dia berwarna hijau untuk yang garis, untuk yang persegi itu berwarna oranye. Oke, ini gambar garis. Kita bisa ganti-ganti koordinatnya. Misalnya ini mau 120 gitu, boom, bisa juga. Jadi garisnya itu berubah-ubah gitu ya. 100, boom gitu. Jadi ini koordinatnya custom, maksudnya ke sesuka hati kita gitu. Nggak harus ngikutin yang di modul. Tapi saya ngikutin modul supaya gampang aja, supaya kayak sesuai nggak sama yang di modul gitu. Untuk ini tuh gambar persegi gitu ya. Kita bikin di X berapa ya? 10 deh. Di Y 14. Lebar perseginya itu saya bikin 100. Tingginya 80 deh. Boom, begitu. Jadi kan warnanya tuh oranye gitu ya. Misalnya kita ganti ke 100. Boom, dia tuh lebih gede dikit gitu. Jadi dia ini ukurannya per pixel ya. Per pixel. Jadi ini garisnya tuh ukurannya per pixel. Jadi kayak 1 itu 1 pixel, 10 itu 10 pixel begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dijawabnya tuh secara langsung, maksudnya secara langsung di video begitu. Nah, pertanyaan pertama, apa fungsi dari private graphics object graphics? Jadi fungsinya eh, ini tuh kita bisa gunakan untuk membuat eh, objek grafik. Terus ini tuh dipakai untuk menggambar objek pada panel. Nah, jadi fungsinya ini tuh untuk membuat objek grafik yang kita bisa gunakan untuk menggambar di panel, begitu ya. Lalu pertanyaan kedua, apa fungsi dari objek grafik drawline? Nah, apa fungsinya ini? Objek grafik drawline. Nih, objek grafik drawline. Ya, nih. Jadi fungsinya objek grafik drawline ini untuk menggambar line garis sesuai dengan titik koordinat awal dan akhir yang kita buat ini garis ya. Nah, drawline itu fungsinya untuk kita bisa menggambar ini menggunakan koordinat gitu. Oke, lanjut. Apa fungsi dari objek grafik draw rectangle? Nah, mana kodenya? Objek grafik draw rectangle nih ya. Fungsinya objek grafik draw rectangle ini sama kayak yang lain, tapi fungsinya itu untuk menggambar persegi sesuai dengan ini, yang group box 3 ini untuk gambar persegi, gitu ya. Jadi kita bisa menggambar persegi menggunakan koordinat titik awal dan akhir dan juga uh, lebar dan tinggi dari si persegi itu, gitu ya. Oke, pertanyaan keempat. Apa maksud dari private void panel 1 mouse move? Jadi private void mouse move. Nih, pada satu panel satu mouse move. Ini tuh event yang gunanya itu gunanya itu supaya kalau kita gerakan mouse, eventnya itu berjalan. Maksudnya kalau kita gerakan mouse sambil di drag gitu, eventnya itu jalan. Maksudnya eh, tergambar begitu. Ada pixel yang tergambar.
Nah, itu mouse move. Oke, lalu berapa lebar box width yang kalian masukkan pada panel box dan berapa juga height height width yang kalian pakai. Height width. Oke, berarti ini kita lihat di properties ya. Nah, nih. Dia tuh saya menggunakan 647,447 pixel gitu. Oke. Lalu berapa nilai untuk titik koordinat XY posisi ujung kiri dari panel box? Ujung kiri dari panel box. Oke, taruh lagi berarti ya. Oke. Ujung kiri dari panel box kita pakai yang ini aja ya, yang persegi untuk ininya. Karena saya sudah catat koordinat-koordinatnya. Saya sudah tes tadi. XY-nya nanti aja. Lebarnya itu 5, tingginya itu 5. Oke. Jadi ujung kiri ya, ujung kiri ya. Ya, ujung kiri atas. Nah, ujung kiri atas itu 0,0. Coba. Nah, nah, kenapa tadi ya? Nah, ini tuh ujung sebelah kiri ya, ujung kiri atas. Nah, koordinatnya tuh 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nih, ini ujung kiri ya. Oke. Selanjutnya, lalu di mana nilai titik koordinat posisi paling tengah XY? Oke, kita pakai cara yang sama. Jadi, paling tengah itu berapa tadi ya? 30 ya. Oke, yang paling itu 220. Atau agak naik lagi ya. Bentar. Jadi cara saya tahunya itu saya bikin pembatas di sini supaya tahu eh, di mana ujung dari panelnya gitu. Jadi tahu tengahnya itu di mana gitu. Jadi saya begini. Karena kan putih-putih gitu ya, jadi nggak kelihatan mana tepinya gitu. Nah, jadi saya gini. Saya menggunakan garis. Oke. Ini kurang ke bawah sih. Berarti 230 mungkin? Ya, 230. Berarti koordinatnya itu 330,230 pixel. Nah, jadi di sini titiknya. Ini. Nah, begitu. Oke, baik. Lanjut. Berapa titik koordinat posisi paling bawah kanan XY pada panel box? Paling bawah kanan. Paling bawah kanan. Kita reset aja kali ya. Kita coba lagi. Nah, ini paling tepi ya. Berarti 6, 30. Oh, 35. Nah, itu dia. Berarti koordinatnya itu 635,440 pixel. Nih, ini dia. Sini. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke praktikum yang kedua. Baik, selanjutnya ini adalah praktikum B. Ini praktikum yang ke-8, tapi praktikum yang B, bagian B. Nah, jadi di sini tuh disuruh membuat sebuah aplikasi sederhana yang memanfaatkan array untuk menampung data random, kemudian menampilkan data tersebut ke panel. Oke, lalu nanti data random itu akan berubah, akan tertampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Jadi ini formnya.
button, ada label untuk data, button lagi, sama panel. Jadi sini saya sudah buat desainnya. Nah, sini untuk data, ini untuk tombol data baru, tombol grafik, lalu ini ada label untuk data ya. Lalu ini ada panel. Panel ini untuk menampilkan grafik atau hasil dari data-data tersebut. Nanti munculnya dalam bentuk titik yang dihubungkan oleh garis, jadi semacam grafik gitu. Oke, lalu untuk kodenya, ini ada private graphics. Private graphics ini fungsinya ini untuk menggambar pada panel. Private graphics, object graphic itu digunakan untuk menggambar pada panel ini. Gitu. Lalu ada label, label data, new system Windows Form label. Ini tuh untuk menyimpan 5 label dalam array. Jadi 5 data ini bakal disimpan dan ditampilkan ke panel ya. Nah, jadi fungsinya ini, fungsi label data new system Windows Form label 5 ini untuk menyimpan 5 data. Jadi kalau misalnya dibikin 6 ya yang disimpan 6 data gitu, harus dibikin lagi satu di sini. Begitu ya. Oke, lalu object graphics. Object graphics panel 1 create graphics itu fungsinya untuk membuat area gambar pada panel ini. Jadi fungsinya ini object graphic panel 1 create graphics supaya bisa membuat gambar. Jadi dia membuat area gambar di panel gitu ya. Lalu next mana lagi ya? Random data. Nih, random data random next 0 sampai 300. Jadi data random yang bisa dihasilkan itu antara 0 sampai 300. Jadi misalnya 1, 5, 27, 86, sama 100 gitu. Pokoknya dia dari 0 sampai 300, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang gitu. Lalu untuk menggambar titik itu nih, object graphic fill ellipse solid brush color red. Ini tuh untuk menggambar titik sesuai dengan data yang dikasih, sesuai dengan data-data nih, data-data random yang di generate nanti gitu. Nah, mana titik index new point ini untuk menyimpan koordinat titik yang random itu. Terus untuk menghubungkan titiknya itu menggunakan object graphics draw lines gini. Nah, ini untuk pertanyaan, nanti ada pertanyaannya. Oke, kita akan coba run ya. Oke, formnya seperti ini, ada button, label, button sama panel. Oke. Kalau misalnya kita klik button 1 atau data, button untuk generate data, dia akan generate random data dari 0 sampai 300. Jadi ada 60, 299, 271, 205, 148. Jadi dia nggak bisa kurang dari 0 dan nggak bisa lebih dari 300 begitu. Grafik, kalau misalnya kita pencet tombol grafik, dia akan munculkan grafik. Dia akan munculkan titik ini sesuai dengan koordinat ini, gitu. Sesuai dengan apa data random yang dihasilkan tadi. Nah, ini data 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita klik lagi, data random, generate graphic, dia beda lagi, gitu. Karena kan random ya. Nah, jadi gitu. Terus untuk pertanyaan, ada pertanyaan nih. Apa fungsi dari kode data random next 0,300 toString? Fungsinya ini tuh untuk si kode ini, untuk si form ini menghasilkan data random itu antara 0 sampai 300 seperti tadi yang saya bilang. Jadi dia itu nggak bisa generate angka di bawah 0 dan nggak bisa generate angka di atas 300. Jadi minimal 0, maksimal 300 gitu. Jadi di antara 0 sampai 300. Begitu. Lalu rubah program di praktikum 2 supaya 5 titik terhubung garis. Ketika diklik. Penambahan kode apa yang perlu ditambah? Demokan hasilnya setelah membuktikan. Jadi
Kode yang ditambahkan jika mau mengkonekkan atau menghubungkan eh, titik-titik tersebut dengan garis. Pertama itu kita tambahkan array titik, poin titik. Ini array titik. Lalu untuk menyimpan koordinat dari data random tadi, kita menggunakan titik indeks ini. Titik indeks. Setelah menyimpan koordinatnya, untuk menggambar line-nya, menggambar garisnya itu menggunakan objek graphic drawLine. Nah, jadi objek graphic drawLine ini akan menggunakan koordinat dari sini yang sudah disimpan di sini. Begitu. Jadi kalau kita run, misalnya kita run nih, data baru, boom. Jadi dia setiap titik tuh dihubungkan sama garis biru gitu. Nah, pum, 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 begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian, terima kasih.